Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube ataupun sahabat Facebook. Hari ini saya kedatangan tamu yang paling istimewa. Dia kalau datang kadang-kadang itu surprise saya di luar dugaan. Karena ini sebetulnya malam, terus dia tadi bilang, "Bu, aku mau datang." Terus tak pikir tak atur besok. Mbak Arsa, rumahnya Solo. Dia adalah salah satu orang yang sangat perhatian dengan saya. Terus, karena ibu sangat perhatian juga sama kita. Terima kasih. Dia ini tak ceritain teman-teman. Baju-baju saya yang saya buat konten gonta-ganti itu dialah yang bawa. Setiap kali kesini itu bawa baju sekresek, sekerdus gitu. Jadi saya gonta-ganti. Terima kasih ya sayang. Kamu begitu perhatian sama saya, luar biasa. Terus ini tadi sebenarnya nggak sengaja ngonten, berhubung dia cerita, jadinya terus aku kan review ulang gitu. Oh, perkenalan kita tahun piro kita kenal? Tahun 2018 atau 19? 18. 2018, 2019, 20, 2, 5 tahun berarti. Tahun 2020 aku udah terbang ke sini kan Bu ya? 2020. Berarti kenal sebelum proses kamu kenal saya berarti di sini. Cuma nomor HP. Oh, nomor HP. Belum tahu. Dari Facebook kah atau dari temen? Oh, dari teman. Dikasih nomor HP-nya, terus saya simpen. Terus pernah SMS sekali tapi belum direspon. Terus orangnya sombong bener gitu ya. Mungkin karena kesibukan. Kadang-kadang kamu tahu bahwa teleponku itu telepon umum. Iya. Telepon itu sehari ratusan bahkan kadang ribuan. Apalagi aku agak nggak enak badan tuh tak selehnya seharian itu kadang-kadang nggak kebuka, minta maaf ya. Orang penting. Terima kasih. Terus setelah itu kok terus saya respon. Iya, waktu itu cerita awalnya saya kan habis kontrak. Nah, karena kita kan waktu itu nginep di ngekos di tempat temen orang kayak gitu, nolong kita, terus udah itu ngasih janji gitu ya, maksudnya mau dicarikan majikan sama dia gitu. Terus sampai saya itu habis visa, nggak ada kepastian. Terus akhirnya dibantu ke Cina itu apa itu cuking ya? Cuking kayak gitu. Dikasih kontrak, kamu kan harusnya nggak perlu ke Cina. Tapi visaku udah habis tuh, terus disuruh cuking kata Mbak itu. Bisa habis kan bisa STM. Iya, tapi suruh cuking ya, merdeka. Dia itu kayaknya punya pengalaman misalnya ke agennya dia gitu. Akhirnya saya kan percaya sama dia gitu. Terus kontrak itu nggak perlu cuking. Iya, bisa itu STM visa di imigrasi bisa. Oh, terus mungkin karena belum pengalaman saya itu. Terus waktu itu pengalaman di Hongkong pertama kali? Enggak, udah. Tapi untuk ke situ saya belum pengalaman. Terus akhirnya Mbak itu ngasih janji kayak gitu. Saya percaya sampai visa saya habis, saya cukup dikasih kalau nggak salah 2 minggu apa seminggu gitu. Terus saya ngomong sama Mbak katanya ya udah nanti tak suruh majikanku ngejeng gitu. Akhirnya saya disuruh kerja sama dia lah, ibaratnya kayak gitu-gitu. Saya percaya sama dia, akhirnya visa aku habis juga kurang kalau nggak salah 3 hari. Kurang 3 hari saya kan cari majikan udah ditandatangani, tapi saya nunggu di situ daripada nggak ada pekerjaan, nggak ada apa kan. Akhirnya saya putuskan pulang. Pas seminggu sebelumnya saya tanya ke pihak itu tiket kayak gitu tuh mahal banget Bu. Terus mepet soalnya kalau tiket jangan mepet, kalau mepet mahal. Akhirnya sehari sebelumnya itu saya putuskan saya harus pulang. Saya datang lagi ke toko itu kan, ke tempat pembelian tiket. Alhamdulillah malah justru dapat murah Bu. Oh, malah dapat murah. Waktu kemarinnya saya tanya 24 sekian, terus pas saya datang itu saya putuskan udah yakin pulang, dapat 19. 1.900. Alhamdulillah. Dapat Brunei Darussalam. Oh, Brunei. Ya. Brunei Airlines. Brunei. Tadi ini kita ngomong-ngomong karena aku ngonten di Brunei, terus dia ingat gitu loh. Jadi ingat masa lalu terus saya. Ingat masa lalu terus mau dongeng lah dia, terus akhirnya ya sudah ngonten aja kita nggak terus habis gitu saya kan pulang kan Bu. Pulang yang nganterin, yang ngasih nomornya ibu ke saya. Beliau itu alhamdulillah baik banget dia. Walaupun beda agama tapi toleransinya bagus. Nyampe di bandara aku tuh udah pokoknya kayak saudara dia. Aku nangis soalnya
dari sekian orang yang don't care sama saya, beliau itu yang care sama saya. Terus saya pulang ke Indonesia, alhamdulillah di Brunei, transit nyampe di rumah. Sebulan 2 bulan oke lah ya kita, maksudnya akhirnya mulai jenuh tuh 5 bulan ke atas itu. Terus saya otak-atik HP waktu itu. Terus habis itu ada nomornya ibu buat iseng-iseng SMS. Akhirnya dibalas gitu. Selamat siang Bu, katanya dibalas. Akhirnya saya langsung kesempatan kan, saya ngomong, Bu maaf Bu, saya pengen kerja ke itu bisa bantu nggak? Niat saya silaturahmi pertamanya kayak gitu. Terus ibu katanya, oh, kita bantu udah berapa lama katanya. Saya sebelum setahun udah di Indonesia gitu, maksudnya setahun kurang gitu. Terus maaf Bu, sebelumnya saya ngomong dulu ya, bilang gitu. Dokumen saya itu nggak banyak, saya cuma ada KTP sama paspor. Masalah soal akte terus kakak segala macam udah nggak ada. Ya kitanya nggak tahu dulu sponsornya kayak gimana. Akhirnya ibu itu oke, kita usahakan, kita bantu gitu. Akhirnya disuruh kirim tuh paspor sama KTP, saya kirim. Zaman itu masih gampang. Iya, pakai itu WhatsApp gitu. Terus alhamdulillah langsung besok berikutnya itu interview Bu, interview. Ada beberapa itu yang dari cabang juga. Terus akhirnya kan saya milih yang jaga nenek itu. Terus akhirnya udah diproses-proses. Ya alhamdulillah kayaknya dilancarkan gitu loh. Waktu itu kan saya sebelum ke ibu kan tanya-tanya beberapa PT ya, dari Jawa Barat, Bandung segala macamnya. Tapi mereka itu apa ya, maksudnya kayak kurang strike gitu ya dari dokumen saya. Terus mereka itu juga suruh datang dulu sendiri ke sana, terus baru nanti kayak pemrosesan gitu loh Bu. Jadi kayak gimana, saya namanya di Indonesia udah lama kan, kita ibaratnya pegang duit ya kayak gitulah namanya ya. Terus ternyata di tempat ibu ini saya udah planningnya itu, oh nanti ke tempatnya Surabaya itu harus duit lah apa segala macam. Saya itu waktu itu pusing banget. Soalnya saya orangnya nggak berani utang Bu, takut ya. Walaupun saudara saya itu ibaratnya orang mampu, saya nggak berani. Jadi saya memutar otak gimana caranya gitu. Dari mana? Dari Solo. Dari bandara cuma 10 menitan. Terus akhirnya kan dibantu sama ibu waktu itu. Terus akhirnya dari dapat majikan berapa lama bisanya turun? Sebulan, cepet loh Bu itu Bu. Itu kan iya. Terus habis itu tahu-tahu kan dapat SMS dari Mbak Rati itu. Terus karena visanya misal waktu itu kalau nggak salah tanggal 27. Terus aku tanggal 20-an aku harus terbang gitu waktu itu. Terus habis itu aku mikir kan otomatis segala macam. Lah tak taunya Mbak Rati itu ngirim Bu. Itu tiket apa kereta dari Solo ke Surabaya udah disiapin. Dan batin aku kok nggak sama. Nggak sama yang saya tanya-tanya di beberapa tempat ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 aku udah tanya itu yang Jakarta segala macam. Aku tuh langsung Bu, maksudnya itu ya Allah kok sebaik ini, maksudnya gimana ya, nasibku yang aku mikirnya terlalu serius, yang di saat aku jatuh, di saat aku kesusahan ya, mikirnya itu dari apa, anggarannya kan kita harus planning, harus siap. Ternyata Allah itu malah memberikan kayak gratis gitu loh Bu. Dari kantor udah disiapin, aku nggak usah repot-repot tanya ke tempat terminal apa namanya stasiun, terus tanya berapa duitnya, persiapan berapa, tahu udah disiapin. Kayak dapat bintang dari langit, ya Allah Bu, aku langsung sujud, langsung waktu itu ke masjid sholat. Tapi aku ingat itu gini ya, percakapan kita itu antara ingat dan nggak ingat gitu. Kamu kan orangnya kritis gitu kan, maksudnya tuh nggak gampang percaya sama orang gitu loh ya. Pertanyaanmu itu mendetail gitu, tapi aku merasanya orang-orang yang mendetail itu orang yang pintar gitu loh. Jadi ya tak jawab sesuai, tak siapkan majikan semestinya. Waktu itu aku di sini jadi cepat. Kadang-kadang di Indo juga. Tapi bener-bener maksudnya itu kalau rezeki ya Bu ya, orang itu nggak tahu ya. Kalau emang rezeki pasti Allah beri jalan kelancaran. Terus kadang dikasih rezeki itu kayak nggak disangka-sangka. Ibaratnya kayak kemarin itu ya, ibadahmu yang luar biasa. Masya Allah Bu, aku selalu berdoa ya Allah jadikan aku yang baik, pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Amin. Kayak gitu. Jadi ibu orang baik, bener, serius. Terima kasih. Orang baik. Nek saya melihatnya kamu itu ibadahmu tekun. Terus apa namanya, selama
tak kenal itu memang kalau yang ibadahnya tekun itu kan orangnya kenceng gitu ya. Ujiannya berat. Nah, karena beda dengan orang yang biasa aja kayak saya gitu kan, easy going gitu loh. Nek kalian tuh terlalu serius gitu loh. Ya, aku serius orang. Terus selama ini ya alhamdulillah kamu luar biasa, ngasih saya rezeki yang luar biasa. Pindah majikan, cari saya. Iya, Bu. Terus sekarang juga alhamdulillah majikannya Ya nyaman, majikannya juga enak. Itu temennya, temen anaknya mbokmu, temen sekolahnya di kakak. Terus mbokmu konco nih Pak E. Waktu itu gak sengaja ngobrol, terus sing dijak ngobrol aku, oh kamu bojone Michael ya. Makanya Bu ya, emang rezeki itu luar biasa. Terus yang kamu rasakan yang kamu rasakan selama kenal saya, sebelumnya kan pengalaman mungkin ya, yang kamu rasakan selama kenal saya orang yang seperti apa? Karena gini, kenapa saya bertanya, apabila ada hal yang kurang, saya belajar untuk review diri sendiri untuk bisa memperbaiki diri, karena yang lihat kan orang lain gitu. Jangan karena menurut saya ya yang saya perlakukan untuk kamu itu semua. Iya, ke semua anak, cuman kan nggak semua anak bedakan. Mas Yo ini semuanya juga begitu. Masalahnya kan kadang-kadang nggak selalu punya masalah yang agak rumit kayak dirimu gitu. Misalkan beberapa kali gitu kan. Anak-anak kadang-kadang lempeng-lempeng aja habis masuk majikan ya lupa sama saya ya. Hal yang biasa sih, penting doa saya untuk kalian yang terbaik. Ya Allah, menurutmu aku orang yang seperti apa? Kalau saya dari masuk ya Bu ya, dari masuk pertama, di Hong Kong pertama kali ketemu, ya luar biasa, Allah Akbar ya. Pertama saya datang ke bandara waktu itu ya, waktu itu udah malam, terus kita kan datang naik bis ya Bu ya. Waktu itu saya berapa 2 orang sama Mbak yang dari NTB apa siapa itu. Nah, nyampe rumahnya Ibu, Masya Allah sambutannya luar biasa, kehangatan. Biasa aja, semua gitu. Tapi luar biasa bener. Kayak ceria, terus disambutnya itu kayak kekeluargaan gitu. Saya nggak berpelukan, ini mau teko njaluk corona. Abis gitu kita kan disuruh istirahat ya, mandi kayak gitu. Ibu itu kayak gimana ya, memuliakan tamunya. Datang itu pokoknya udah heboh. Mau nyiapin yang masak lah, mau apa, terus kita itu waktu itu dikasih bubur kacang hijau Bu, kan waktu itu udah mulai dingin. Ya Allah, saya nggak mau nangis ya, nggak mau nangis, tapi dalam batin saya itu nangis. Maksudnya gini, menemukan, menemukan itu segitunya bukan, emang Ibu kayak gitu. Saya ini nggak bohong begitu, saya nggak bohong loh ya Bu. Saya itu merasa ya Allah dari dulu ya, maksudnya saya masuk ke Hong Kong, saya menemukan bukan seorang agent aja ya, tapi menemukan kayak saudara, kayak ibu sendiri, kayak mengayomi gitu. Yang saya bikin salut itu waktu itu Ibu itu udah kita makan bubur ya, udah selesai Ibu tuh masak sendiri ayam, namanya ayam kecap. Aku inget dikasih cabai yang kering. Luar biasa enak. Karena kamu aku tuh ya Allah, aku tuh jadi merasa enak. Ya Allah, kamu inget-inget terus itu. Waktu itu. Ya lah, nangis. Enggak menemukan orang yang baik banget sama aku. Aku ke semua begitulah, Nak. Ke semua begitu. Cuman kadang-kadang pas datangnya itu pas rame, nggak ada orang. Terus itu baik kan pas waktunya makan. Banget Ibu, masak sendiri repot. Padahal ibaratnya kalau di sini kan ada pangkat ya, ada pangkat, ada itu. Tapi Ibu tuh keluarganya luar biasa. Terus aku waktu itu makan, terus pokoknya di rumah Ibu aku kalau nggak salah 2 harian ya pokoknya itu dari selimut apa disiapin, terus kitanya kasur, maksudnya itu perhatiannya luar biasa, dia langsung terjun langsung kayak gitu. Terus ngongkon wong atau diselimut-selimutin kayak anak sendiri. Iya. Seneng banget. Terus aku masuk majikan itu, sebelum itu ibunya juga baik. Aku boleh ngomong ya, nggak tahu kenapa ya dari sekian agent yang aku masukin Ibu ini ya, kita itu dikasih rezeki ya. Nggak usah aku ngomong secara langsung kayak apa merah. Kan Bu, ampau dikasih ampau. Padahal kalau agent lain kan kita nggak dikasih kayak gitu. Tapi semua tak kasih, Ibu itu dikasih kayak uang pesangon gitu, kayak apa namanya, sodakoh lah ibaratnya kayak gitu. Itu nyampe duit Ibu dikasih yang di amplop gitu, nyampe
banget nggak aku pakai. Itu ibaratnya aku rezeki yang pertama kali aku datang ke sini dikasih sama seorang yang baik, aku simpen nggak aku Ya, pakai. itu cuman berapa sih? Paling 20, 50. Enggak, maksudnya seberapapun itu luar biasa. Itu kadang-kadang tuh gini, kalau orang Cina ya, saya orang Jawa cuman dikasih angpau gitu, maksudnya itu lele sisi selamat datang, bingung Iya, kayak apa namanya? Maksudnya ucapan selamat datang supaya kamu Iya, merasakan di betul. sini gitu loh. Paling cuman berapa gitu loh, nggak sampai ini, tapi mungkin banyak, pokoknya banyak, luar biasa, nggak ada yang kayak gitu. Disebutkan, dia lupa, mungkin saya nggak tahu berapa. Nah, terus aku nggak sebutkan, tapi banyak luar biasa. Terus abis gitu aku bilang sama diriku sendiri, ini duit ini nggak akan aku pakai kecuali dalam keadaan kepepet gitu, tak simpen terus waktu itu. Terus waktu itu ada orang yang kekhususan kayak gitu juga ya, satu gitu tak pakai, tapi maksudnya itu tak sedekah lagi gitu. Soalnya uang kayak gitu kan berharga banget kan Bu, nggak aku campur. Alhamdulillah. Jadi terus, aku jadi ingat ini anak-anak kalau iya, datang tak kasih angpau, kadang lupa. Iya. Terus habis gitu aku kan kerja ya, alhamdulillah majikannya baik pertamanya kan. Terus habis mungkin karena apa namanya omongan temennya kayak gitu, akhirnya kan nasib aku baru 7 bulan ya Bu ya. Tapi alhamdulillah di agent lain ya, emang cabangnya juga ya Bu ya, daerah lain kita kudu pulang. Tapi aku waktu itu udah oke lah, kalau seandainya rezekiku aku harus pulang, aku pulang. Akhirnya aku ke tempat ibu, nggak tahu kenapa aku tuh sesuatu ya, ada masalah atau enggak, pasti kayak ke ibu, maksudnya gitu. Ibuku di sini itu Ibu Nita, apapun yang terjadi aku harus ibaratnya silaturahmi dulu, sharing dulu kayak gimana, kayak sesepuh lah ibaratnya, kayak gitu. Iya, disepuhin, maksudnya bukan sepuh umurnya, tapi ya, maksudnya martabatnya kayak gitu. Maksudnya disepuhkan gitu loh, maksudnya paham, dihormati lah istilahnya. Terima kasih, luar biasa dia. Terus akhirnya saya datang ini cara ngomong ini dongeng dia. Karena aku tuh ceritanya emang sangat berkesan di dalam hidupku ya, nggak semua, maksudnya yang aku masukin itu nggak sebaik ini, selancar ini gitu. Pas kamu nemu gini, pada dasarnya itu gini, saya memperlakukan orang itu pun sama. Kalau misalkan kamu baik, saya akan lebih baik. Iya, tapi naik kamunya mungkin nggak begitu welcome sama saya, ya saya sekedarnya. Tapi emang luar biasa Bu. Maksudnya ibu itu bukan beda ya, emang ada beberapa orang emang yang baik, tapi ibu termasuk orang golongan yang baik itu. Makanya saya bersyukur banget di dalam hidup saya dipertemukan dengan seorang ibu. Yang saya salut lagi nih ya, ceritanya tadi itu dulu ya. Iya, cerita Terusnya ibu datang ke sini, yang di sana udah ditolak, nggak dapat kerjaan, nggak boleh kerja. Ibu malah justru membantu saya mencarikan kerja. Akhirnya siapa yang nolak kamu, siapa? Yang di cabang lain itu Bu. Tapi agenku juga. Iya, kayaknya tahu Bu, yang merokok itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu udah nggak boleh katanya. Terus mungkin sama majikannya kayak gitu. Terus akhirnya aku sharing sama ibu, Bu, laung di sana lo katanya udah nggak boleh kerja lo di Hong Kong. Terus sedangkan aku kan nggak ada nggak ada salah apa-apa, mungkin cuman ditakut-takutin aja. Akhirnya ibu, nggak apa-apa lah, sini KTP mana sama paspor, kalau pengen kerja lagi ya akhirnya tak kasih, kita berjuang lagi, alhamdulillah dapat lagi kan ya, kayak gitu. Tapi nasibmu baik. Waktu aku ingat waktu corona itu di sini bareng-bareng. Itu aku baru kerja sebulan loh Bu, masuk rumah sakit. Lah ya baru sebulan itu. Terus kamu sakit, terus pulang ke sini juga kita kondisinya sama-sama sakit semua kan waktu itu. Iya betul Ibu. Jadi kita pernah turun-telan, banyak orang positif. Ya Allah. Tapi luar biasa, saya merasa gini, kamu itu salah satu anak yang begitu ngajeni saya gitu loh. Bahasa ngajeni itu bahasa Indonesianya apa ya? Menghormati. Iya, begitu menghormati saya, begitu peduli sama saya. Karena ibu sampai kasur loh kamu bawa sini, aku ngomong tempatnya tidak ada loh Arsa. Kasurnya sampai kamu bawa lagi, padahal ya si anu kan ditaruh situ pun ya bisa. Terus mungkin aku salut lagi, karena aku kalau kita kesini, punya banyak cerita numpang ya, suka numpang sholat kan ya. Pas aku tutup pintu itu, di belakang pintu itu ada
foto orang tuanya ibu. Ini. Aku waktu itu nangis kesenggukan, maksudnya gini, ya Allah, jalanku ini benar-benar Engkau luruskan, Engkau berbobot hidup saya, ketemu sama orang yang menghargai orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Nggak mungkin seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya kalau foto orang tuanya nggak dipajang. Itu udah saya kayak kok Bu namanya, titik, maksudnya udah kayak begitu, gimana sih, kode ya. Maksudnya gini, kalau saya itu dari dulu Iya, itu foto orang tua saya selalu ada di dompet. makanya kayak sehati gitu loh Bu. Kan saya selalu ya bawa foto almarhum ayah saya sama ibu saya itu selalu di dompet, di di tas saya itu bawa kemana-mana. Terus saya sekarang bawa Yasin yang ada fotonya juga kan orang tua saya itu. Kok ini malah justru saya datang ke sini, ibu itu justru sama gitu loh. Kemana-mana yang dipegang itu orang tua, yang kemana-mana yang diingat itu orang tua. Saya juga kayak gitu. Maksudnya, aduh ya Allah, kok aku sehati sama hamba Allah yang menolongku. Terus ya Allah, kayaknya perjuangan sama-sama gitu loh Bu. Ngerti nggak Bu? Ibu berjuang maksudnya itu atas nama orang tua. Lah, sedangkan saya juga selalu menjunjung nama orang tua gitu loh. Itu saya benar-benar kayaknya perjuangan itu lebih gampang, lebih enteng karena ibu sangat menghargai orang tua dan saya juga gitu loh Bu. Jadi saya selalu berpikir ya Allah, ibu ini udah sukses duluan, lebih sukses maksudnya sekarang sukses, saya kan belum ibaratnya ya Bu ya. Menuju. Maksudnya insya Allah ya Allah. Amin. Maksudnya gini, saya mempunyai kayak kode kunci ya, namanya di dalam hidup itu mau menuju kesuksesan itu pertama orang itu kudu menghargai, menghormati orang tua, kayak menjunjung orang tua dulu. Betul ya Bu? Dengan orang tua. Betul. Karena pada prinsipnya ini cerita tentang saya dan orang tuaku ya. Betul Bu. Pada prinsipnya bagi saya Tuhan yang hidup itu adalah orang tua saya. Betul. Jadi apapun itu nomor satu orang tua saya. Bahkan saya punya hubungan sama orang ketika saya belum menikah sama bapaknya itu ya. Mereka bilang mau suka sama aku pun ngomong bahwa aku nggak bisa menomorsatukan kamu. Betul. Karena bagiku hati dan pikiranku nomor satu tetap orang tua. Terus itu yang membuat saya nggak bisa menikah sama orang Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu kan nomor satu itu ya suami gitu. Kalau di sini kan enggak. Aku ngomong, jadi kalau ada orang deket sama aku, maaf aku begini orangnya, aku harus nomor satu bagiku adalah orang tua. Aku nggak bisa menomorsatukan kamu. Karena tanpa orang tua aku nggak akan jadi seperti sekarang. Jenenge berbakti, namanya berbakti sama orang tua. Bagiku orang tuaku adalah segalanya. Jadi selama corona itu nangis gitu, sampai rumah tak pasang wifi, tak pasangi CCTV karena ya setiap hari pengen lihat orang tua. Sampai segitunya saya sama orang tua. Orang tua itu ibaratnya di dunia itu tuh paling utama dan diutamakan. Bagi saya Allah yang hidup adalah orang tua saya. Iya betul. Yang bisa saya minta itu ridhonya orang tua, insya Allah juga ridhonya Allah. Makanya kita itu kalau menjunjung tinggi ya martabat orang tua, nama orang tua, insya Allah kita itu juga selamat dunia akhirat. Amin. Insya Allah juga sukses. Tapi aku lihat itu gini, kalau anak berbakti sama orang tua, nggak ada ceritanya anak yang berbakti sama orang tua itu nggak sukses hidupnya. Iya. Menurutku loh ya, nggak ada yang sengsara. Makanya adik-adikku pun tak gini kan, kalau toh nggak bisa memberi, luangkanlah waktu buat orang tua. Kalau nggak bisa memberi secara materi, luangkanlah waktu untuk kok tumbuhin, ngobrol itu sudah orang tua itu nggak mengharapkan sesuatu dalam bentuk materi ya. Betul. Kita bahagiakan, misalnya kita cerita segala macam, kita tungguin aja sudah bahagia. Iya. Dengan kebahagiaan atau senyuman orang tua itu kayaknya membuka pintu-pintu rezeki kita ya Bu ya. Betul. Pintu kebahagiaan kita, betul nggak Bu? Dulu aku ketika muda itu juga nggak begitu dengan orang tua, tapi ketika aku punya anak, ketika harus membesarkan anak itu nggak gampang gitu. Terus aku hati pikiranku itu mulai aku harus lebih baik sama orang tuaku, lebih sayang sama orang tuaku. Makanya tak belain ketika
ketika ini motifku pulang Indonesia setiap 3 bulan itu adalah yang utama adalah orang tuaku gitu. Jadi sekarang sudah pandemi sudah lewat, itu akan mulai setiap itu. Terus yang menurutmu paling tidak menyenangkan tentang saya apa? Kayaknya semuanya menyenangkan gitu. Karena kita mungkin ya kamu itu orangnya nggak kalau ada waktu kita itu juga apa namanya refreshing ya Bu, refreshing bareng. Terus kalau ada waktu kita kulingan, asal lagi apa ada kegiatan enggak, selalu juga telepon ibu di rumah enggak kayak gitu ya. Kayak nggak ada juga, yang itu. Maksudnya kamu itu sama Dede itu kayak nganggep adikmu sendiri enggak, kayak gitu loh. Keponakanku. Lah ya kayak enggak ada kayak maksudnya kan nggak gampang. Dede pun juga nggak gampang dekat sama orang gitu. Soalnya Dede itu kayak membaber. Ya Bu ya. Orangnya itu grapya, terus saya apa ya? Gitu. Sama seperti ibu kayak gini. Jadi kayaknya hatinya itu bersih. Orang kalau hatinya bersih itu ya Bu ya, cepet nyaman gitu, cepet nyaman. Terus rezekinya itu kayaknya datang sendiri gitu, nggak usah kita ibunya kerja keras keluar gitu udah datang sendiri. Kamu bayangin ya, kamu tahu sendiri di kos WP juga begitu, di sini juga begitu. Saya pikir waktu itu di kos WP pindah ke sini, aku nggak yakin apakah anak-anak akan mencariku ya. Alhamdulillah anak-anak itu kalau minggu itu meja semua itu makanan, semua bagi saya itu bukan yang utama lah, tapi kita ketemu silaturahmi itu sudah menyambung rezeki yang luar biasa gitu. Dan kamu tahu sendiri semua apa-apa itu saya merasa diberkahi luar biasa sama Allah. Mungkin karena mereka mungkin merasa karena ibu aku kesini, tapi aku selalu ingat bukan karena saya kamu nyampe sini, itu berkat perjuanganmu sendiri, berkat doamu yang luar biasa. Jadi jangan merasa karena saya, kalau saya kan semampunya membantumu. Tapi anak-anak memang ya luar biasa. Iya, kayak menemukan seorang ibu di sini itu sebagai pengayom. Terus apa dikit-dikit itu cerita. Makanya aku pulang itu nggak ngomong salah, Karena aku ngomong kemarin aku tanggal 14 nggak pulang ya. Pertanyaannya gini, Bu balik sini kapan? Terus besok lagi misalnya saya pulang, ini salah satu tak pasrahin kunci, jadi tetap bisa buka gitu. Kemarin kan belum ada yang tak pasrahin kunci karena ya belum ada arti yang pas siapa yang ini kan gitu. Kalau sekarang tapi ada sus di rumah juga. Sus kalau minggu dia ke Disneyland seharian. Oh gitu. Jadi kalau minggu tuh nggak ada orang, kalau nggak ada saya. Terus mungkin saya akan plan setiap 3 bulan sekali pulang, bukan karena lain-lain. Pertama karena orang tua. Mumpung masih ada gitu ya, aku nggak mau melewatkan waktu. Betul Ibu. Terus yang kedua memang kerjaan. Yang ketiga aku sendiri juga merasa harus bertanggung jawab sama staf-staf kita yang di Indonesia. Anak-anak kita yang di Indonesia, mereka kan butuh support bahwa ketika ibunya datang itu ada rasa ada rasa gitu ya, akan menciptakan rasa yang seperti dulu itu kembali gitu. Selama ini kan rasanya terpisah karena pandemi. Betul Ibu. Hampir 3-4 tahun ya Bu ya. 3 tahun lebih. Terus saya terima kasih. Saya lebih terima kasih lagi luar biasa menyayangi saya, mencintai saya. Kayak gini ini kan momennya kan nggak diduga. Kadang-kadang kita ketemu, terus kadang-kadang kalau aku kecapean di sorry asa aku ketiduran. Karena kamu tahu sendiri, ini tadi ya kamu tahu nggak? Saya bangun jam 8 pagi subuh, bangun jam 8. Habis itu nganterin sus, hari ini sus ada kegiatan di rumah sakit kan. Terus sampai jam pulang makan, terus jam 3 ada majikan, jam 5 ada majikan, sampai jam 7 ini tadi baru selesai. Itu rezeki ya luar biasa. Bagiku gini ya Allah, aku selalu berdoa terima kasih ya Allah. Maksudnya dalam doa itu bersyukurnya gini, terima kasih atas rezeki datang dari langit, dari bumi, dari segala penjuru arah yang dilimpahkan padaku gitu. Yang bersyukurku luar biasa. Orang sukses itu Bu, orangnya kudu capek, terus sibuk waktunya gitu ya. Tapi emang begitulah. Nah ya luar biasanya kamu selalu ngomong ibu selalu sehat ya. Iya, makanya kayak gitu kan penting itu. Ibu selalu sehat ya, ibu dibutuhkan soalnya banyak kan orang. Ibu kan sibuk, kadang makan nggak tahu waktunya kapan, bener nggak Bu? Terus jalan-jalan juga kadang nggak, bener kan? Ya selalu meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk semua lah. Betul. Tapi kadang-kadang tuh aku sedih ya, ini kesedihanku. Hari Minggu itu kadang-kadang anak-anak minta mami hari Minggu bisa tidak ada waktu gitu. Angelina ya pagi, kalau Minggu pagi gitu kita ya bisa, nanti siang harus layani orang. Makanya kan tak bagi waktu kalau siang
di atas jam 12 baru aku sampai jam 6 sore ngurusin anak-anak yang gede, maksudnya kalian gitu Iya, lah. betul. Kalau anak-anak yang kecil pagi gitu, selalunya begitu biar fair lah gitu kan. Terus orang tua 3 bulan sekali gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, Amin. Allah lancar, Amin. dimudahkan segala urusan ya Bu. Amin. Terima Bermanfaat kasih. bagi orang banyak, Amin. bekal untuk dunia akhirat ya Bu ya. Amin. Sehat Amin. selalu pokoknya. Amin. Terus Sukses ngomong-ngomong kamu mau senantiasa. haji apa mau umroh ini? Insya Allah ya, saya itu pengen menajikan ibu dulu, Menajikan terus ibu saya dulu. ikut umroh kayak gitu. Kalau misalkan haji atau umroh kamunya bisa dari sini. Iya, betul. Lebih gampang, mungkin Iya. biayanya kurang lebih kok. Dulu tuh 17 sekian, tapi sekarang nggak tahu Bu. Ada corona ini kayaknya lebih mahalan. Mulai stabil. Mulai Kalau stabil haji ya? kayaknya 45 apa berapa gitu haji kayaknya. Iya ya. 50 gitu. Tahun berapa Kamu kemarin kan tuh lebih ya? paham di situ. Maksudnya tak Iya. doa khusus untuk kamu. Masya Mudah-mudahan Allah, amin. mudah-mudahan biar cepat Amin ini ya kan. Allah. Ibuku tak haji kan nggak mau, bapakku nggak mau. Enggak, kalau seorang tua itu emang masih ada pikiran-pikiran yang kayak rada takut. Kalau kita kan ibaratnya udah pikirannya modern. Mereka itu sesuatu itu kayaknya ada ketakutannya itu masalah ke fisik juga sih. Ke fisik Terus juga. sekarang majikanmu yang sekarang di Wong Siuce itu boleh berhijab gini nggak di rumah? Boleh, nggak apa-apa. Luar biasa, boleh sholat. Boleh, nggak masalah. Waktu itu baca Al-Quran hadiahnya, segala macem. aku ngomong dianya berhijab, boleh apa enggak? Oh boleh, boleh, mau pandai. Soalnya apa ya, mungkin karena udah pengalaman ya, udah pengalaman juga, terus neneknya itu juga nggak masalah sih. Mereka maksudnya toleran banget gitu. Ini Masalah majikan yang segala menurutku macem di antara benci. sebelum-sebelumnya ini majikan yang buat kamu paling tenang. Oh, Menurutku, maksudnya Iya, tenang dalam artian tenang, kamu iya. ibadah bisa, iya. terus Terus busanamu yang juga kemarinnya bisa. itu juga muslim nggak masalah Bu. Cuman yang pertamanya itu juga nggak masalah, tapi kan apa ya, karena yang pertama itu menjaga nenek yang rada ada sesuatu mentalnya, jadi rada kurang apa namanya ya. Tapi waktu itu kamu juga keep kontak sama saya, Iya. Bu, begini. Saya selalu membesarkan hati Iya. ya. Perjuangan luar luar biasa. Anyway, terima kasih sudah bercerita di YouTube Sama-sama, ini, Ibu. curhat. Terima kasih juga selalu ada untuk saya. Amin. Kadang-kadang saya tuh merasa begini ya. Penghargaan yang luar biasa dia Jenny sama anak-anak itu kan sudah rasanya value yang nggak bisa ditukar dengan emas berlian Karena gitu kan. tanaman ibu itu baik, jadi ibu menuanya juga baik. Kadang-kadang bagi yang kalian Iya. mungkin memang pada dasarnya gini kan, kalian baik dulu sama saya, jadi saya kan servis gitu loh. Karena ibu juga dari dulunya juga baik. Dari Tapi awalnya kadang-kadang baik. anak yang rebel yo, aku yo rebel gitu. Oke teman-teman, thank you sudah ngikutin kita sharing hari ini. Terima kasih Mbak Arsa. Terima kasih selalu fashionin saya. Tempo hari perhiasan bedak segala macam saya juga dikasih. Jadi teman-teman jangan dipikir saya itu wah itu karena saya beli sendiri. Mereka yang belikan gitu. Terima kasih, sukses untukmu. Minta maaf kalau ada salah. Terus terima kasih. Ini tadi surprise sebetulnya. Karena tak suruh besok aja aku gitu. Aku tadi udah tiduran. Thank you teman-teman yang sudah ngikutin sharing kita hari ini. Sukses dan bahagia buat kita